Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Anggara dengan nomor pokok mahasiswa 222121039 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berbagai pendekatan menulis, tahap penulis dan hakikat menulis. Materi pertama, berbagai pendekatan menulis dan tahap pra menulis. Pendekatan menulis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendekatan frekuensi. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang berpenoban pada banyak frekuensi atau kegiatan atau latihan menurut Murionov Tianov pada tahun 2011. Semakin banyak atau sering latihan dilakukan, semakin tinggi pula kemampuan yang dicapai. 2. Pendekatan gramatikal. Pendekatan ini bisa diasumsikan bahwa pengetahuan atau penguasaan seseorang akan struktur bahasa akan mempercepat kemahirannya dalam menulis menurut Freud dan Gill pada tahun 1986. Artinya ketika saudara banyak membaca dan menemukan kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa tulis, saudara akan terbiasa menggunakan kata-kata tersebut dalam menciptakan suatu banyak tulisan. Yang ketiga, pendekatan koreksi. Artinya, berkeyakinan bahwa banyaknya koreksi atau masukan yang diperoleh seseorang akan tulisannya dapat mempercepat penguasaan kemampuannya dalam menulis. Artinya, ketika seseorang menulis sesuatu kemudian dikoreksi oleh orang lain, lama-kelamaan orang tersebut akan mulai terbiasa menulis hal-hal dengan yang baik. Yang keempat, pendekatan formal. Penengkapan ini mengungkapkan bahwa peroleh keterampilan menulis terjadi bila pengetahuan bahasa, pengaleniaan, pewacanaan, serta konveksi atau aturan penulisan dikuasai dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan seseorang akan bergantung pada pemahaman dan kemampuan yang dimiliki dari hasil proses pembelajaran di dunia pendidikan formal. Seterusnya ada tahap pra penulis. Menurut Freud dan Gill, tahap persiapan ini merupakan fase mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh dan diperlukan penulis. Tujuannya untuk mengembangkan isi cerita, mencari kemungkinan-kemungkinan lain dalam menulis sehingga apa yang ditulis dapat disajikan dengan baik. Dengan demikian, tulisan yang dihasilkan akan lebih mengena sesuai dengan yang diharapkan. Salah satunya yang pertama, menentukan topik. Topik adalah pokok persoalan atau inti permasalahan yang menjiwai seluruh karangan untuk mencari topik karangan. Biasanya kita mengajukan pertanyaan seperti, saya mau menulis tentang apa ya? Apakah yang akan saya tulis? Nah, jawaban atas pertanyaan itu merupakan topik karangan. Yang kedua, menemukan tujuan menulis. Setelah memperoleh topik, langkah selanjutnya adalah menemukan tujuan untuk menulis. Yang ketiga, memperhatikan sasaran karangan. Sebagaimana halnya dengan berbicara, dalam menulis pun kita harus berharap ada orang yang akan tepat membaca, memahami, merespon tulisan kita. Agar apa yang kita tulis dapat diterima oleh pembaca seperti yang kita harapkan, maka kita harus mengetahui dan memperhatikan siapa pembaca tulisan kita. Kita harus mengerti bagaimana tingkat pendidikan, status sosialnya, serta apa yang diperlukan. Yang keempat adalah pengumpulan informasi pendukung. Nah, saudara, kita tidak akan pernah dapat menulis suatu hal yang baik kalau kita tidak memiliki informasi yang cukup akan hal tentang itu. Karena itu, apa yang kita tulis harus siap dan lengkap. Maka sebelum menulis, kita perlu mencari, mengumpulkan, mempelajari, dan memilih informasi yang dapat memperluas dan memperdalam isi tulisan. Sumbernya dari mana? Banyak. Dari buku, majalah, jurnal, surat kabar, bisa juga pertanyaan, diskusi, wawancara, dan pengamatan yang lainnya. Yang kelima ada mengorganisasi ide dan informasi. Sebelum mengarang, biasanya para penulis membuat rancangan karangan yang kerap disebut dengan kerangka karangan atau rancangan outline. Yang dimaksud kerangka karangan yaitu ialah rencana tulisan yang membuat garis-garis besar sebuah karangan. Penyusunan kerangka ini dilakukan secara umum. Kita dapat secara langsung menuangkan isi pikiran secara teratur, terperinci, rapi, dan sempurna, teman-teman. Yang kedua tentang hakikat menulis. Pengertian menulis. Menulis adalah kegiatan memikirkan, menggali, dan mengembangkan suatu ide sambil menuliskannya.
Apapun rumus pengertian yang Anda kemukakan, menulis pada dasarnya merupakan suatu bentuk komunikasi bahasa yang menggunakan simbol-simbol tulis sebagai mediumnya. Sebagai sebuah ragam komunikasi, dalam menulis setidaknya terdapat 4 unsur yang terlibat. Keempat unsur ini adalah penulis sebagai penyampai pesan, saluran atau medium berupa lambang-lambang tulis seperti huruf dan tanda baca, serta penerima pesan yaitu pembaca sebagai penerima pesan yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua, manfaat penulis. Yang pertama, menulis mengembangkan kecerdasan. Menurut para ahli psikolinguistik, menulis adalah suatu aktivitas kompleks. Kompleksitas menulis terletak pada tuntunan kemampuan mengharmonikan berbagai aspek seperti pengetahuan tentang topik yang dituliskan, kebiasaan menata isi tulisan, serta mudah untuk dicerna, wawasan dan keterampilan mengelola unsur-unsur bahasa sehingga tulisan menjadi enak dibaca, serta kesanggupan menyajikan tulisan yang sesuai dengan konvensi atau kaidah penulis. Yang kedua, menulis mengembangkan daya inisiatif atau kreativitas. Dalam kegiatan membaca, seseorang pembaca dapat menemukan segala hal yang perlu diperlukan yang tersedia dalam pembacaan. Sebaliknya, dalam menulis, seorang mesti menyiapkan dan menyuplai sendiri segala sesuatunya. Isi tulisan, pertanyaan dan jawaban, ilustrasi, pembahasan, penyajian tulisan supaya hasil ditulis menarik dan enak dibaca sehingga tidak membosankan dan logis, sistematis dan tidak membosankan. Yang ketiga, menulis menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Dan yang terakhir, menulis mendorong kebiasaan serta menumpuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Yang ketiga, faktor penyebab orang yang tidak suka menulis. Yang pertama, orang enggan menulis karena tidak tahu apa yang ia tulis. Menulis juga atau mengarang memang memerlukan waktu, energi yang cukup, dan juga perasaan. Cukup hal yang dikorbankan ya teman-teman, yang dianggap terlalu mahal dan bahkan sia-sia. Yang kedua, orang enggan menulis karena merasa tidak berbakat dalam menulis. Setiap orang pada dasarnya memiliki potensi untuk menulis atau mengarang dengan baik. Persoalannya karena menulis merupakan sebuah kemahiran, maka penguasaannya memerlukan belajar, latihan, dan sistematis yang terus-menerus. Yang ketiga, orang enggan menulis karena merasa tidak tahu bagaimana menulis. Alasannya itu sekilas sepertinya mengada-gada. Siapapun yang pernah mengenyam pendidikan formal pasti pernah mendapatkan pelajaran tulis menulis atau mengarang. Yang keempat, pendapat keliru tentang menulis. Yang pertama, menulis itu mudah. Oh, tidak. Kata sebagian orang menulis itu mudah. Memang betul gampang jika sekedar pengetahuan atau teori tentang menulis. Tetapi pengarang tidak semata teori. Ia adalah akumulasi kemampuan yang terdiri dari berbagai daya. Daya pikir, daya nalar, daya rasa. Yang berkaitan dengan penguasaan persoalan, kebahasaan, psikososial, tata tulis, dan pengetahuan tentang isi tulisan. Dua, kemampuan menggunakan unsur mekanik bahasa merupakan inti dari menulis mengarang. Memang memerlukan banyak kemampuan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan cermat. Seorang penulis membutuhkan kesanggupan untuk memilih dan menggunakan kata yang tepat, menata kalimat dan alinea dengan baik, menempatkan ejaan, tanda baca, serta memilih corak wacana yang sesuai. Yang ketiga, menulis itu harus sekali jadi. Tidak banyak orang yang dapat menulis sekali jadi. Bahkan seorang profesor pun, apalagi kita sebagai penulis pemula yang belajar menulis. Menulis adalah sebuah proses yang terdiri dari serangkaian tahapan, yaitu tahapan penulisan, prapenulisan, penulisan, serta penyuntingan dan perbaikan. Yang keempat, orang tidak pernah menulis atau tidak menyukai kegiatan mengarang dapat mengajarkan menulis. Yang kelima, hubungan menulis dengan aspek keterampilan berbahasa lain. Yang pertama, hubungan menulis dengan menyimak. Dalam menulis, seseorang memerlukan ide, inspirasi, atau informasi untuk tulisannya. Itu semua dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber itu tidak hanya dari bahan buku cetak, majalah, surat kabar, atau laporan penelitian, jurnal ataupun artikel. Akan tetapi juga bisa dari diskusi, radio, televisi, ceramah, atau wawancara. Jika informasi tersebut dapat diperoleh dengan baik, maka penulis bisa menuliskannya dengan baik pula dan mengungkapkan ide atau informasi yang diperlukannya.